Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Brandon Kaditya. Di sini saya akan mempresentasikan proyek UAS manajemen, proyek sistem informasi, yaitu masuk ke toilet menggunakan kartu elektronik. Dan dosen pengampunya Ratna Mutu Manikam Eskomente. Nama saya Brandon Kaditya. Dan di sini ada poster, yaitu di sini di poster ada tujuan dan manfaat, terus metode prototipe, latar belakang, analisis dan perancangan, kesimpulan, daftar pustaka. Dan yang pertama itu ada pendahuluan, dan kedua ada pembahasan, dan yang ketiga ada kesimpulan. Di sini latar belakangnya itu salah satu fasilitas yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari adalah toilet umum. Namun pengolahan toilet umum seringkali menghadapi berbagai masalah seperti kebersihan yang buruk, penyalahgunaan fasilitas, dan vandalisme. Pengolahan manual seringkali menjadi tidak efisien dan membutuhkan biaya besar karena lebih banyak orang yang menggunakan fasilitas umum. Akibatnya solusi yang lebih canggih dibutuhkan, yaitu kebersihan. Toilet umum seringkali kurang terjaga kebersihannya karena penggunaannya tidak terkendali. Yang kedua, keamanan dan privasi itu sulit memonitor penggunaan oleh pengunjung yang tidak bertanggung jawab. Yang ketiga itu efisiensi biaya dan pengolahan. Sistem manual seringkali memerlukan tenaga kerja tambahan dan biaya tinggi. Dan yang terakhir ada praktik higienis, yaitu penggunaan peralatan tanpa kontak fisik semakin relevan dalam mencegah penyebaran penyakit. Dan yang kedua itu ada tujuan proyek, yaitu meningkatkan kebersihan dan pemeliharaan dengan akses terkendali. Toilet dapat lebih mudah dipelihara karena hanya digunakan oleh pengguna yang bertanggung jawab, yaitu mengurangi penyalahgunaan dan vandalisme. Sistem ini memfilter akses sehingga hanya pengguna saya yang dapat memanfaatkan fasilitas. Mendukung transaksi tanpa tunai, cashless, itu sistem memungkinkan pembayaran menggunakan saldo digital, mengurai kebutuhan uang tunai. Dan di sini juga ada mengoptimalkan pengolahan. Itu data penggunaan toilet dapat dipantau secara real time untuk merencanakan pemeliharaan dan pengolahan. Dan yang terakhir di situ ada meningkatkan keamanan dan privasi pengguna. Teknologi ini memastikan hanya yang teritorisasi yang memiliki akses. Dan di sini juga ada ruang lingkup dan batasan proyek. Itu ruang lingkupnya pemasangan sistem akses elektronik membutuhkan pembaca kartu RFID atau NFC pada setiap pintu toilet. Yang kedua itu ada integrasi kartu elektronik, itu pengguna dapat menggunakan kartu atau aplikasi mobil untuk mengakses toilet. Dan yang ketiga, pengolahan dan pemantauan. Sistem ini memfasilitasi pengolahan untuk melacak data penggunaan toilet. Dan juga ada keamanan data, itu sistem dilengkapi filter enkripsi untuk melindungi data pengguna. Dan batasannya itu keterbatasan anggaran. Proyek ini memerlukan investasi awal yang signifikan untuk peringkat pangkat keras dan lunak. Dan kedua itu tergantung teknologi. Itu sistem sangat bergantung pada konektivitas jaringan yang stabil. Dan di sini juga ada adopsi pengguna. Itu tidak semua pengguna familiar dengan teknologi ini sehingga diperlukan edukasi. Dan di sini juga ada manfaat yang diharapkan dari implementasi sistem informasi, yaitu meningkatkan kebersihan. Itu sistem ini mengurangi penyalahgunaan fasilitas sehingga kebersihan dapat dijaga lebih baik. Terus yang kedua, pembayaran tanpa tunai atau cashless, transaksi digital memberikan kenyamanan bagi pengguna dan efisiensi bagi pengelola. Dan yang ketiga itu ada keamanan dan privasi. Pengguna merasa lebih aman karena akses dibatasi hanya untuk orang yang memiliki otorisasi. Dan yang terakhir itu ada praktik higienis dengan teknologi tanpa kontak, risiko penyebaran kuman dapat diminimalkan. Yaitu di sini di bab 2 ada deskripsi permasalahan, yaitu kebersihan yang buruk. Toilet sering digunakan tanpa kendali sehingga kebersihannya sulit dijaga. Penyalahgunaan dan vandalisme, tidak ada pengawasan menyebabkan kerusakan fasilitas dan penggunaan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Dan yang ketiga itu ada ketidakefisienan pengolahan. Itu sistem manual membuat pengolah sulit melacak penggunaan toilet dan mengoptimalkan jadwal pemeliharaan. Dan juga ada risiko penyebaran penyakit, itu sistem tradisional mengaruhkan interaksi fisik yang meningkatkan risiko penyebaran kuman. Dan yang terakhir ada kurangnya kemudahan pembayaran, itu pengguna sering kesulitan mencari uang tunai kecil untuk membayar fasilitas toilet. Dan di sini juga ada pemangku kepentingan atau stakeholders, itu satu ada pengolahan fasilitas, itu bertanggung jawab atas pengoperasian dan pemeliharaan toilet.
Dan juga ada kedua, pengguna atau pengunjung orang-orang yang menggunakan fasilitas toilet dan kartu elektronik atau aplikasi. Dan yang ketiga itu penyedia teknologi, yaitu perusahaan yang menyediakan perangkat keras, RFID atau NFC dan perangkat lunak manajemen akses. Dan juga ada pemerintah atau regulator, pihak yang mengatur kebijakan terkait penggunaan fasilitas umum dan keamanan data. Dan tim keamanan dan kebersihan, itu tim yang memastikan toilet tetap aman, bersih, dan berfungsi sesuai kebutuhan. Dan juga ada investor atau sponsor, yaitu pihak yang memberikan dukungan finansial untuk implementasi sistem ini. Dan juga ada analisis kebutuhan pengguna, yaitu akses mudah dan cepat. Pengguna membutuhkan sistem yang sederhana dan tidak memakan waktu untuk digunakan. Dan juga ada kenyamanan dan kebersihan, yaitu toilet harus selalu dalam kondisi bersih dan higienis. Dan yang ketiga, keamanan dan privasi, yaitu sistem harus memastikan data pengguna terlindungi dan memberikan rasa aman saat menggunakan fasilitas. Dan yang keempat juga ada kemudahan pembayaran, itu sistem cashless memungkinkan pengguna membayar tanpa membawa uang tunai. Dan yang terakhir itu minim interaksi fisik, itu mengurangi kontak dengan pintu atau perangkat fisik lain untuk meningkatkan praktik higienis. Dan di sini juga ada perencanaan proyek, yaitu satu ada identifikasi kebutuhan proyek, yaitu menentukan filter utama seperti pembaca kartu, sistem pembayaran digital, dan dashboard pengolahan. Yang kedua, penjadwalan itu membagi proyek ke dalam aktivitas yang dapat dikelola dengan estimasi durasi masing-masing. Dan yang ketiga, penganggaran, yaitu menyusun kebutuhan dana untuk perangkat keras, perangkat lunak, tenaga kerja, dan pemeliharaan. Dan yang keempat itu ada manajemen risiko, yaitu mengidentifikasi potensi risiko seperti keterlambatan pengadaan perangkat keras atau rendahnya adapsi pengguna. Dan di sini juga ada ruang lingkup proyek, yaitu pemasangan sistem akses elektronik meliputi instalasi perangkat pembaca kartu RFID atau NFC di pintu toilet. Yang kedua, integrasi sistem pembayaran digital, itu menghubungkan sistem dengan aplikasi atau elektronik pengguna. Dan yang ketiga itu pengolahan dan pemantauan, itu mengembangkan dashboard toilet secara real time. Dan juga pengujian sistem melakukan uji coba peluncuran resmi untuk memastikan fungsi berjalan optimal. Dan di sini juga ada mengidentifikasi lingkup proyek, yaitu satu menganalisis kebutuhan, itu berdiskusi dengan stakeholder untuk memahami kebutuhan pengguna dan tujuan proyek. Yang kedua itu menentukan deliverables, identifikasi output proyek seperti perangkat keras, terpasang aplikasi mobil, dan data laporan. Yang ketiga itu mendefinisikan batasan, itu menentukan apa yang bukan bagian dari proyek seperti layanan tambahan di luar pengolahan toilet. Dan di sini ada penyusunan estimasi data proyek, yaitu perencanaan proyek itu 1-15 Oktober 2024 dengan maksimal hari itu 15. Yang kedua ada pengadaan perangkat keras dan lunak, yaitu 16-31 Oktober, itu membutuhkan 15 hari. Pemasangan perangkat keras yaitu 1-15 November, itu butuh 15 hari. Perangkat lunak itu membutuhkan 15 hari, dan pelatihan pengolah dan petugas yaitu membutuhkan waktu 5 hari. Uji coba sistem itu membutuhkan waktu 10 hari, implementasi dan peluncuran itu membutuhkan waktu 5 hari, dan yang terakhir itu pemeliharaan dan evaluasi itu membutuhkan waktu 10 hari. Dan di sini ada WBSA, yaitu pertama ada perencanaan proyek, dan di sini perencanaan proyek itu ada penyusunan rencana proyek, identifikasi kebutuhan dan stakeholder, dan juga ada penyusunan anggaran dan jadwal. Dan yang kedua ada pengadaan perangkat keras dan lunak, itu pengadaan perangkat keras, pengadaan perangkat lunak. Yang ketiga itu ada pengadaan infrastruktur jaringan, itu isinya ada pengadaan perangkat jaringan, pemasangan perangkat keras, dan instalasi. Yang ketiga yaitu ada pengembangan dan integrasi sistem. Di sini itu ada uji coba perangkat keras dan lunak, yaitu pengembangan sistem dan integrasi. Dan yang terakhir ada pelatihan pengolahan sistem. Di sini isinya ada pelatihan tim, simulasi, dan evaluasi. Dan di sini juga ada program evaluation and review teknik, atau disingkat dengan PERT. Itu di sini grafik atas permukaan presentasi jaringan kerja apa dengan durasi aktivitas dalam minggu yang ditunjukkan di atas. Berikut adalah penjelasan detail mengenai grafik ini. Itu satu, not lingkaran, itu setiap not menunjukkan kejadian atau titik di mana satu atau beberapa aktivitas selesai atau mulai. Not ini membutuhkan
bantu memahami hubungan antara aktivitas dan proyek. Yang kedua itu ada panah dan durasi aktivitas, itu setiap panah menunjukkan satu aktivitas memiliki kode dan jangka waktu mingguan. Misalnya panah C1 itu menunjukkan bahwa aktivitas C memerlukan 1 minggu, dan panah J3 itu menunjukkan bahwa aktivitas C memerlukan jangka waktu paling lama itu 3 minggu. Panas ini menghubungkan dan membantu memahami alur waktu yang diperlukan untuk melakukan satu hal ke hal yang lain. Dan tiga itu ada contoh hubungan aktivitas, itu aktivitas D hanya bisa dimulai dengan C selesai sehingga panah D1 menghubungkan not akhir C dengan not awal D. Aktivitas nol adalah aktivitas akhir yang hanya bisa dimulai setelah N selesai dengan durasi 2 minggu. Yang keempat itu ada analisis durasi terpanjang dan ketergantungan, itu aktivitas dengan durasi memungkinkan terpanjang adalah J, yaitu untuk waktu 3 minggu sehingga dapat menjadi titik kritis jika terjadi keterlambatan. Aktivitas-aktivitas lain yang lebih singkat itu memungkinkan alur yang lebih cepat, namun tetap bergantung pada penyelesaian aktivitas sebelumnya. Dan di sini juga ada CPM-nya, itu CPM di sini ada net lingkaran, itu mewakili titik awal atau akhir dari aktivitas. Tiap net menghubungkan aktivitas melalui panah yang menunjukkan urutan dan hubungan logis. Panah etkis itu mewakili aktivitas proyek. Panah diberi label durasi, misalnya 2 minggu untuk aktivitas A. Jalur kritis atau critical path itu ditandai dengan panah berwarna merah. Dalam diagram jalur ini adalah rangkaian aktivitas dengan durasi terpanjang tidak memiliki fleksibilitas waktu. Follow-up itu sama dengan 0 jika aktivitas dalam jalur kritis tertunda, seluruh proyek akan tertunda. Dan di sini juga ada PDM-nya, itu elemen dalam lingkaran PDM, itu not lingkaran. Setiap not mewakili satu aktivitas dalam proyek, misalnya perencanaan proyek A atau uji coba sistem M. Panel menunjukkan hubungan antara aktivitas. Sebagian besar hubungan dalam proyek menggunakan finish to start atau FS, yang berarti aktivitas berikutnya hanya dapat dimulai setelah aktivitas sebelumnya selesai. Itu jadi hubungan dalam PDM itu finish to start. FS itu ada aktivitas berikutnya yang dapat dimulai sampai aktivitas sebelumnya selesai. Contoh itu aktivitas A, perencanaan proyek harus selesai sebelum B, penyusunan rencana proyek dimulai. Start to start atau SS itu dua aktivitas dapat dimulai secara bersamaan atau tidak digunakan di proyek ini. Finish to finish itu atau FF, dua aktivitas harus selesai bersamaan tidak digunakan di proyek ini. Start to finish itu atau SF, aktivitas berikutnya dapat selesai sampai aktivitas sebelumnya dimulai, jarang digunakan dan tidak ada di proyek ini. Dan juga ada alur proyek berdasarkan PDM, itu aktivitas dimulai dari A, perencanaan proyek, dan bergerak secara berurutan melalui hubungan FS. Setiap aktivitas bergantung pada penyelesaian aktivitas sebelumnya, itu memastikan proyek berjalan terstruktur. Contoh alur itu dari aktivitas G ke H, itu setelah G pengadaan infrastruktur jaringan selesai, barulah H pemasangan perangkat keras dapat dimulai. Dari aktivitas M ke N, setelah M itu uji coba sistem, barulah N implementasi dan peluncurannya dimulai. Di sini ada Gantt tuh, di sini Gantt ada pemeliharaan dan evaluasi, dan juga ada implementasi dan peluncuran, uji coba sistem, pelatihan petugas kebersihan, pelatihan tim pengelola, pengembangan dan integrasi perangkat lunak, uji coba perangkat keras, pemasangan perangkat keras, pengadaan infrastruktur jaringan, pengadaan perangkat lunak, dan juga ada perangkat keras. Penyusunan anggaran dan jadwal, identifikasi kebutuhan dan stakeholder, rencana proyek, perencanaan proyek. Di sini juga ada sumber daya proyek, itu sumber daya atau SDM itu tim pengelola proyek, orang-orang yang merencanakan, mengawasi dan mengelola jalannya proyek, penyedia teknologi, pengembang dan teknisi, dan yang menangani perangkat keras dan perangkat lunak, misalnya sistem membaca kartu aplikasi mobil. Itu penyedia jasa kebersihan dan keamanan, tenaga yang bertanggung jawab dalam menjaga kebersihan dan keamanan toilet. Yaitu pertama yang ada perangkat keras itu membaca kartu card reader, alat RFID atau NFC yang dipasang di pintu toilet untuk memverifikasi kartu elektronik dan membuka pintu. Dan juga ada perangkat lunak, yaitu sistem manajemen akses atau platform perangkat lunak yang mengontrol dan memantau akses toilet, termasuk memverifikasi kartu dan memproses pembayaran. Aplikasi mobil, aplikasi yang digunakan oleh pengguna untuk melakukan transaksi tanpa peta, untuk mengisi saldo dan mengakses toilet. Jadi di sini juga ada dana.
Pengelaran itu perangkat keras, perangkat lunak, biaya pembelian dan pemasangan kartu atau aplikasi serta infrastruktur jaringan. Sumber daya manusia itu pembayaran untuk mengembang teknisi, pengolah dan petugas. Pemeliharaan dan operasional yaitu isinya biaya pemeliharaan tahunan untuk perangkat keras dan perangkat lunak serta biaya operasional yang terus berlanjut. Dana cadangan untuk menghadapi kemungkinan biaya tak terduga. Dan setelah itu ada jaringan dan koneksi itu koneksi internet untuk menghubungkan sistem manajemen akses dengan database dan mendukung transaksi pembayaran digital. Dan juga ada server dan cloud itu menyimpan data pengguna dan transaksi yang dapat diakses oleh pengelola fasilitas untuk memantau penggunaan toilet dan merencanakan pemeliharaan. Di sini juga ada aplikasinya. Tuh, kita coba jalanin aplikasinya itu seperti ini. Jadi termasuk kalau misalnya kita mau top up itu dan misalnya kita mau BNI itu begini, dan di sini juga ada historinya itu ilmu mandi seperti ini. Dan servis itu misalnya kita mau mandi istilahnya misalnya kita ini mandi cat warna biru dan kita cek balance itu di sini saldonya itu ada 20.000. Dan di sini terakhir itu kesimpulan itu proyek masuk toilet menggunakan kartu elektronik itu merupakan inovasi yang bertujuan untuk meningkatkan kenyamanan, kebersihan, dan keamanan dalam penggunaan fasilitas toilet umum dengan memanfaatkan teknologi kartu elektronik berbasis RFID atau NFC. Proyek ini dapat mengoptimalkan pengolahan fasilitas toilet dengan cara mengatur akses pengguna, mendukung transaksi tanpa tunai, serta mengurangi kontak fisik yang berkontribusi pada peningkatan kebersihan dan kesehatan. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.